harga ini adalah kata yang sudah diserap dalam serapan bahasa Indonesia ya, jadi berasal dari kata volatile sebenarnya. Volatile itu apa? Dia mengacu pada kondisi yang tidak stabil. Jadi cenderung bervariasi dan sulit diperkirakan, uncertainty. Jadi volatile itu berkaitan dengan kondisi yang tidak stabil atau bervariasi. Jadi volatilitas harga itu artinya variasi harganya cenderung besar. Jadi karena tidak stabil tadi variasinya besar, gitu ya. Jadi volatilitas ini bagaimana mengukurnya? Tadi dia menggunakan data waktu, ini ya waktunya. Nggak bisa menggunakan data sampel, ya, artinya kita membandingkan antar petani juga bisa atau antar waktu. Tapi paling bagusnya adalah berkaitan dengan harga, maka kita bandingkan antar waktu. Kalau antar petani biasanya cenderung seragam, misalnya di suatu daerah di desa A biasanya harga antar petani itu cenderung sama di desa yang sama biasanya. Berbeda dengan mungkin antar desa yang lain, itu karena mungkin beda saluran, beda pedagang yang berafiliasi dan lain-lain, jadi pengaruhnya ke harganya. Tapi kalau antar desa, antar kelompok biasanya harga cenderung sama karena biasanya pedagang yang menerima hasil pun cenderung sama biasanya. Jadi itu ya, volatilitas itu adalah berkaitan dengan pengukuran harga menggunakan deret waktu. Jadi yang kita ukur adalah kita melihat volatilitas itu kita ukur dari standar deviasinya. Ini kalian sudah pelajari di mata kuliah statistik atau ekonometrik bahwa standar deviasi itu adalah untuk mengukur variasi atau ragam. Nah itulah ukuran untuk melihat volatilitas harga. Jadi nanti kalau kalian dapat dari beberapa data yang kayak tadi ini, data harga jagung, data harga benih, data harga urea, TSP, dan upah, kalian hitung standar deviasinya. Ini standar deviasinya, kita lihat standar deviasinya. Ada dari 5 harga ini, 5 harga jagung output, 5 harga input benih, urea, TSP, dan upah. Kira-kira standar deviasi mana yang paling besar? Itulah yang paling bervariasi. Nah, kalau kita lihat dari 5 harga ini, yang paling bervariasi yang mana? Yang paling bervariasi adalah upah. Karena standar deviasinya paling besar. Jadi mengukur volatilitas itu harus dibandingkan antara dua variabel harga. Jadi kalau satu harga aja bisa kita lihat secara grafik, tapi kalau kita membandingkan mana yang bervolatile, kita harus bandingkan dua variabel harga dalam hal ini ya. Nah kalau di sini yang paling bervariabel adalah upah. Nah tadi waktu di pembukaan Pak sampaikan bahwa ternyata Pak bilang bahwa harga output itu lebih bervolatilitas dibandingkan harga input. Tetapi nyatanya bahwa dari data ini bahwa ternyata harga upah, harga input yang paling besar. Nah ini kenapa, tapi Pak bilang tadi bahwa data ini nggak bisa dipakai, karena apa? Karena datanya data tahunan, terlalu besar selisihnya, makanya yang paling bagus itu kita melihat data antar musim atau antar bulan. Karena kalau antar waktu itu kecenderungan selisihnya besar, makanya yang lebih fleksibel itu biasanya antar bulan atau antar hari atau mungkin antar minimal 6 bulan lah, maksimal 6 bulan. Itu ya, seperti itu. Jadi kita menggunakan namanya adalah standar deviasi untuk mengukur variasi ragam atau harga pada komoditas tersebut. Jadi kita bandingkan dua variabel harga, misalnya harga antara jagung dan padi misalnya. Kita hitung standar deviasi yang kira-kira mana yang paling besar, itulah yang paling bervariasi atau bervolatile. Seperti itu ya rekan-rekan semuanya. Itulah cara untuk membandingkan bagaimana suatu komoditas harga jualnya lebih bertuas dibandingkan komoditas yang lain. Seperti itu. Nah, dari tadi yang perhitungan yang Pak tampilkan juga di sini adanya CV. CV ini apa? Koefisien varians. Kalian sudah belajar ya di ekonometrik Pak yakin ya, atau di statistik. Koefisien varians itu apa? Itu rumusnya, kalau koefisien varians rumusnya adalah standar deviasi dibagi rata-rata. Ini ya, jadi 679 dibagi 1157 dapat koefisien varians. Kapan menggunakan koefisien varians? Ketika variabelnya berbeda standarnya. Misalnya kalau ini harga sama satuannya ya, rupiah semuanya. Tapi misalnya benih satuannya dolar, urea satuannya mungkin mata uang asing lainnya, atau mungkin mata uang asing lainnya. Nah itu kita bagaimana menghitung standar, mana yang paling bervariasi, kita menggunakan koefisien varians. Tetapi kalau satuannya sama, rupiah, atau sama-sama kilo, sama-sama tinggi, sama-sama jumlah massa yang satuannya sama, maka kita menggunakan standar deviasi. Tapi kalau satuannya berbeda, misalnya produksi satuannya kilo, benih satuannya liter, bungkus misalnya pestisida satuannya liter, maka itu kita menggunakan standar koefisien varians. Itu ya. Tapi ini karena harga bersama semuanya, maka kita menggunakan standar deviasi. Rumusnya adalah standar deviasi dibagi rata-rata untuk koefisien varians ya. Oke. Itu tadi ya, jadi volatilitas menggunakan standar deviasi. Inilah rumusnya ya, kalau kalian masih ingat ya. Kalian masih ingat bahwa rumus standar deviasi itu adalah sigma dari XI dikurang X bar yang dikuadratkan. Jadi penyimpangan dari harga suatu titik, suatu waktu, misalnya harga di suatu bulan, misalnya harga bulan Januari, kita lihat rata-ratanya, penyimpangannya, misalnya rata-rata dari suatu periode dari bulan Januari sampai dari Januari sampai Desember 2024
itu rata-rata yang ternyata 6.000. Harga di bulan Januari 5.000, berarti 5.000 dikurang 6.000 dikuadratkan dibagi banyaknya waktu. Misalnya waktunya 12 bulan atau 12, berarti dibagi dapatlah standar deviasinya. Gitu ya. Atau misalnya harga di bulan Mei misalnya 10.000, rata-ratanya 6.000, berarti penyimpangannya 4.000, cukup sangat besar. Itulah yang disebut dengan mengukur menggunakan standar deviasi. Kita melihat penyimpangannya, ini ya, di titik tengahnya ini terhadap penyebaran ke kiri dan ke kanan. Kalau lebih kecil berarti ke kiri, kalau ke kanan berarti lebih besar. Jadi kalau sebagaimana standar deviasinya, berarti kalau semakin besar penyimpangan terhadap rata-rata, berarti grafiknya semakin cenderung ke kanan, cenderung ke kiri, semakin melebar jaraknya. Tapi kalau penyimpangannya semakin mengecil, berarti semakin mengerucut dia, semakin tajam gambar apa sih namanya ini, lonceng terbaliknya ini semakin mengerucut. Seperti itu ya. Itulah itu yang dimaksud dengan kenapa kita harus perlu mengetahui standar deviasi. Jadi kegunaan itu untuk mengukur volatilitas. Itu ya. Oke, nah volatilitas harga ini tadi Pak bilang bahwa kita mengukur variasi harga antar waktu atau mungkin waktunya kita bisa lamain. Jadi semakin panjang datanya, semakin akurat datanya. Sama kayak kita mengambil sampel di lapangan. Semakin banyak petani yang kita wawancarai, semakin banyak orang yang kita ambil sebagai sampel atau survei dalam penelitian, semakin akurat atau semakin valid datanya. Sama juga dengan harga. Jadi harga itu kita upayakan bahwa data yang kita ambil itu semakin lama datanya. Jadi misalnya dari tahun 2010 sampai 2024. Dalam waktunya bulanan. Jangan sampai 2010 sampai 2024 datanya tahunan. Berarti datanya cuma 14 sampel kan ya, 14 waktu. Tapi kalau kita bikin dalam waktu periodenya semesteran, periode yang triwulan, apa bulanan, pasti semakin panjang datanya, artinya semakin kita mesti melihat polanya seperti apa sih. Tapi kalau antar tahun biasanya polanya terlalu rigid atau selisih terlalu besar, makanya data tahunan itu kecenderungan yang digunakan kurang bagus dalam analisa. Ini bahwa volatilitas harga tadi bahwa dalam materi ini adalah berkaitan dengan dampaknya terhadap produksi. Ini berkaitan menyebabkan apa? Dia menyebabkan ketidakpastian dan resiko. Adanya variasi, adanya volatilitas, fluktuasi harga, ketidakpastian harga menyebabkan adalah ketidakpastian dan resiko. Seperti itu ya. Jadi adanya ketidakpastian dan resiko menyebabkan apa? Kita nggak tahu kira-kira harga ini akan kemana sih. Kayak kita petani nih, petani berproduksi bulan ini, kira-kira harga ke depannya akan seperti apa sih polanya. Jangan sampai ketika kita mengambil keputusan berproduksi bulan ini, harga 6 bulan ke depan ketika masa panennya atau masa tanamnya dan umur produksi 6 bulan misalnya, ternyata di bulan titik tersebut harganya turun gitu. Makanya gambaran mengenai pola harga itu penting untuk kita pelajari agar petani dapat mengambil keputusan yang tepat terkait dengan apa yang akan diproduksi nanti, berapa jumlahnya, berapa benihnya, apakah dimaksimalkan inputnya atau mungkin dibatasin aja karena keraguan-raguannya besar, seperti itu ya. Seperti itu. Oke. Volatilitas harga juga terbagi menjadi dua komponen ya, yaitu adalah volatilitas yang dapat diduga atau predictable dan yang tidak dapat diduga atau unpredictable. Seperti itu ya. Nah, yang menjadi masalah apa? Yang menjadi masalah itu adalah volatilitas yang tidak dapat diduga, unpredictable. Karena kita nggak tahu bahwa harga itu akan kemana arahnya, apakah turun apa naik gitu. Seperti itu. Tapi kalau predictable kita tahu bahwa harganya akan naik terus. Harganya akan turun terus. Kalau naik berarti kita berproduk, kita mengambil keputusan bahwa oke, kita produksi 6 bulan ke depan. Tapi kalau dia akan turun, berarti kita akan mengganti keputusannya, mengganti komoditas atau mungkin stop produksi atau mungkin kita mengantisipasinya dengan kerjasama sekarang, misalnya kerjasama jaminan harga. Artinya kita bikin kontrak harga bahwa harga 6 bulan ke depan kita akan menjualnya harganya segini dengan bayarnya, dengan pembelinya, atau mungkin dengan tengkulaknya. Tapi kalau tengkulak nggak mungkin seperti biasanya, mereka mencari harga yang lebih rendah ya. Artinya dengan perusahaan yang mampu menjamin harga, kita menjamin bahwa harganya gini, kita membuat asuransi. Seperti itu ya. Jadi volatilitas harga itu yang paling menjadi masalah itu adalah yang unpredictable, yang tidak dapat diduga. Seperti itu ya. Oke, perilaku harga sekarang. Nah, perilaku harga tadi itu berkaitan dengan volatilitas harga itu. Kalau kita belajar di mikro, kalian masih ingat bahwa harga itu ditentukan oleh apa? Masih ingat? Ada siapa nih pananya ke kalian aja ya? Ada Anissa nih. Anissa ada? Anissa Nur Yulianti ada? Atau lagi duduk di Indomaret, Anissa? Berarti Anissa cuma login terus lihat aja ya. Atau dia Khairunisa ada? Ada, Pak. Oke, dia masih ingat nggak? Harga itu dibentuk karena apa?
Karena permintaan, penawaran, sama Apalagi. eksperimentasi dalam proses penentuan harga. Berarti kamu baca yang slide Pak Share dong. Ya, nggak apa-apa ya, jawaban dia berarti mengikuti yang. Kalau permintaan gimana perilakunya? Berarti kalau ketika permintaannya naik, harganya gimana? Kalau permintaannya naik, harganya ikut naik. Kalau penawaran naik? Kalau penawaran naik, harganya diturunkan karena banyak saingan. Kalau penawarannya naik, harganya gimana? Kalau penawarannya naik, harganya diturunkan karena banyak saingan. Banyak saingan ya. Banyak saingan maksudnya kenapa bisa turun karena banyak saingan? Diturunkan sengaja atau memang turun secara alami? Ada yang sengaja, ada yang alami mungkin, Pak. Itu jawaban, bukan harus jawabannya harus yakin ya. Jangan sampai nanti kalau dia lamar kerja ditanya HRD-nya gini, nggak mungkin nggak jawabnya. Ada yang apa, dan harus yakin apa yang mau dipilih gitu ya. Oke, berarti kalau penawarannya naik, penawarannya harganya turun ya, itu secara alamiah seperti itu, bukan disengaja diturunin ya. Seperti itu ya, memang secara alamiah seperti itu, karena penawarannya naik, permintaannya konstan, kan ada selisih kelebihan, berarti kalau kelebihannya naik, berarti penawaran harganya akan turun secara alami ya, bukan sengaja menurunkan ya. Itu memang perilaku pasar seperti itu. Oke, itu dia ya, jadi harus jawabnya harus yakin ya, jangan ambil dua hal gitu. Berperilaku dua kaki ya, seperti itu. Oke, thanks ya Dea ya. Oke, itu ya. Harga, nah harga itu tadi udah disampaikan oleh Dea bahwa harga itu memang interaksi antara permintaan dan penawaran ya, itu udah secara alamiahnya. Dan berkaitan dengan eksperimentasi dalam proses pembentukan harga. Nah, eksperimen ini adalah berkaitan dengan proses dalam pembentukan harganya. Eksperimentasi ini biasanya berhubungan dengan lembaga pemasaran. Jadi semakin banyak lembaga pemasaran yang terlibat, proses eksperimentasi dalam menentukan harganya semakin banyak, semakin besar. Artinya harganya semakin tinggi dibandingkan lembaga pemasaran yang terlibat sedikit. Misalnya ketika menjual langsung ke konsumen atau ke pengecer, biasanya harga lebih rendah dibandingkan ketika harus menjual ke tengkulak, ke pengumpul, baru lalu ke pengecer gitu. Itu biasanya harganya lebih banyak. Artinya ada margin yang diambil akibat tadi ongkos transaksinya ya, ada biaya transport, ada biaya apa lagi namanya, biaya resiko dan lain-lain. Seperti itu ya. Oke, perilaku harga itu akan kita lihat seperti apa. Nah, perilaku harga yang kita akan pelajari itu adalah ada 4 hal di sini. Ini ya, jadi perilaku harga itu ada 4 hal yang kita akan lihat, itu berkaitan dengan ini. Jadi perilaku harga itu ada yang disebut namanya adalah musiman atau seasonal. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan siklus atau cyclical. Jadi cyclic ya, jadi harganya naik turun juga sama kayak musiman. Yang berikutnya adalah tren, kecenderungan mau kemana, positif atau negatif, atau namanya adalah irregular fluctuation, atau yang berkaitan dengan harga yang random atau nggak acak. Gitu ya. Jadi perilaku harga jual itu ada beberapa hal, tadi ada 4 ya. Ada 4. Ya, ada 4 ya. Nah, ini kita akan lihat ya. Nah, yang pertama adalah musiman. Nah, variasi harga musiman ini biasanya adalah dia mengikuti pola sama sepanjang tahun. Jadi dalam variasi harga musiman ini biasanya dalam setahun atau dalam 12 periode, dalam 12 bulan biasanya ada pola-pola tertentu ketika dia naik dan ketika turun. Jadi misalnya ketika musim panen, pasokannya melimpah atau penawarannya melimpah, maka harganya akan turun. Ketika di bulan-bulan tertentu, ketika permintaannya lagi naik atau pasokannya sedikit akibat nggak ada produksi, harganya akan naik. Seperti itu. Jadi dia bergantung berkaitan dengan faktor iklim dan permintaan musiman. Jadi ketika musim panen harganya turun, ketika permintaan musimannya akibat apa? Hari raya keagamaan atau hari-hari raya tertentu misalnya di musim lebaran misalnya, atau Natal ataupun hari-hari keagamaan di Bali misalnya yang berkaitan dengan permintaan yang membludak, nah biasanya harganya akan naik. Nah, itu dimaksud dengan pola musiman. Jadi pola musiman itu dalam range, dalam periode setahun ada 2 pola yang terbentuk. Jadi misalnya di bulan 5 atau di bulan 6 ketika lagi musim panen harganya turun, ketika di bulan 12 misalnya kayak hari raya Natal atau hari keagamaan misalnya, hari lebaran misalnya, harganya akan naik karena tadi permintaannya naik, harga sedangkan pasokannya sedikit. Tadi ya, itu yang disebut dengan variasi musiman. Jadi dia dalam satu periode ada pola yang terbentuk akibat tadi penawaran yang melimpah dan permintaan yang melimpah. Seperti itu ya. Itu yang disebut dengan variasi. Ini ya, jadi ini seperti datanya seperti jadi dia mengikuti variasi harga musiman seperti misalnya di bulan Mei harganya sedang naik,
di bulan Oktober harganya sedang turun-turun sekali. Nah, itu yang disebut dengan variasi harga musiman. Jadi range-nya itu dalam 1 tahun ya, range-nya lebih pendek. Itu yang disebut dengan variasi harga musiman. Makanya kenapa data itu Pak pengen data harga jual itu pengennya adalah harga per bulan dalam setiap tahun, jangan per tahun. Karena per tahun itu biasanya kita nggak bisa melihat pola musimannya seperti apa. Makanya kalau mengambil data, analisa, nanti kalau kalian peneliti menggunakan data sekunder, Pak harapkan adalah kalian menggunakan data musiman atau data bulanan misalnya. Kalau harian nggak ada ya, karena harga harian susah ya. Walaupun ada di web tertentu, tapi biasanya ketika harga ini ada, nanti variabel lainnya nggak mendukung gitu. Misalnya harga jualnya ada harian, tapi kalau kalian menganalisis faktor lain, misalnya faktor apa, misalnya produksi nggak ada harian. Biasanya produksi itu kan triwulan atau musiman ya, jarang yang harian. Atau mungkin tergantung komoditas. Biasanya kalau komoditas yang harian misalnya, mungkin ada, tapi biasanya jarang ya mereka dari BPS ataupun web yang menyediakannya jarang mendatanya karena kesulitan sumber daya untuk mendatanya. Biasanya seperti itu. Jadi ini pola variasi harga musiman ya. Jadi kalian nanti kalau kalian lihat datanya seperti ini polanya. Berikutnya adalah variasi harga tahunan atau musimannya, tapi harganya dalam bentuk tahunan. Nah, kalau tahunan ini biasanya berkaitan dengan komoditasnya. Jadi komoditasnya itu adalah komoditas tahunan biasanya. Terkait dengan komoditas tahunan. Apa sih komoditas pertanian yang tahunan? Usaha tani, ada yang tahu apa aja? Usaha tani ya, bukan yang peternakan nih. Kalau peternakan ya pasti udah jelas tahunan ya. Yang usaha tani apa aja misalnya? Ada sini, ada Meli Purnamasari ada? Ada Meli yang sampai lagi standby di Indomaret. Atau Febrian, ada Febrian Nugraha. Atau ada namanya Faiz. Ada Faiz. Faiz ada Faiz. Faiz lagi kayak lagi mengasuh ya Faiz, punya suara anak atau keponakan kali Faiz atau adiknya ya. Oke, Faiz ada? Ya, sampai kalian lihat di Instagram nih yang orang bikin meme yang kuliah online itu ya. Kuliah online, jadi lagi tiduran sambil makan gorengan, lagi mabar dan lain-lain ya. Seperti itu polanya ya. Kalau lihat ya kayaknya seperti itu juga ya. Makanya kuliah online itu menjadi riskan seperti itu. Tapi karena UTBK jadi mau nggak mau ya. Oke, pertanyaan satu lagi nih. Hazrul, ada Hazrul. Hazrul ada atau Sophie Wulandari? Ini banyak yang lagi lagi tidur siang kayaknya sambil mendengar aja nih. Oke itu ya. Nanti kalian lihat. Kalau nggak ada berarti nggak hadir nih ya. Oke. Itu ya. Biasanya nanti kalau Pak absen tiba-tiba muncul semuanya ya. Ada yang bilang gadgetnya rusak lah, ada yang gadgetnya error lah, ada yang tiba-tiba dipanggil lah, gitu-gitu ya. Biasanya kayak gitu ya, ciri khasnya ya, alasan klasiknya. Oke, Pak lanjutnya komoditas usaha tani tahunan, misalnya kayak jeruk misalnya, itu kan ataupun tanaman-tanaman usaha tani lainnya ya, misalnya yang lebih dari setahun berarti produksinya ya. Nah, itu biasanya itu mendekati setahun biasanya. Nah, itu biasanya variasinya itu lebih cenderung ke harga variasi tahunan karena pola tanamannya produksi yang lebih lama sehingga membentuk polanya seperti itu. Nah, kenapa sehingga ada variasi harga tahunan? Ini ya, karena elastisitas harga dari permintaan untuk beberapa komoditas sangat tidak elastis. Sehingga terjadi perubahan akan mengakibatkan fluktuasi harga yang besar. Itu ya, sangat tidak elastis. Jadi ketika ada respon penawaran, permintaannya nggak merespon. Seperti itu karena tadi ya, berarti apa tuh barang-barang apa tuh? Apakah barang normal atau barang-barang akan menyebabkan apa tuh? Barang-barang normal atau barang-barang pokok tuh? Ketika penawaran ditambah, permintaannya nggak direspon gitu. Karena tadi permintaannya sedikit ya, ketika ada gap perubahan penawaran menyebabkan permintaannya nggak merespon yang tadi itu ya. Jadi kalau permintaan merespon bahwa ketika harga naik, permintaannya nggak akan berubah gitu. Ketika harga ada respon perubahan harga atau respon penawaran, bukan harga ya, respon penawaran, permintaannya nggak merespon ya. Jadi
Tetap bahwa karena mungkin faktor tadi ya, faktor komoditasnya sendiri yang tahunan atau mungkin faktor tadi permintaan yang stagnan seperti itu ya, sehingga respon penawaran permintaannya nggak akan merespon gitu ya. Oke, berikutnya adalah tren atau kecenderungan. Nah, tren kecenderungan ini biasanya polanya udah ditentukan arahnya, atau arahnya kita bisa lihat bahwa arahnya bergerak ke arah positif atau arahnya ke negatif. Seperti itu ya. Jadi tren itu biasanya arahnya sama ya. Jadi kalau naik terus dalam beberapa waktu, kalau turun terus dalam beberapa waktu. Jadi kecenderungannya itu mau ke arah positif atau negatif gitu. Nah, ini biasanya akibat apa? Akibat perubahan selera misalnya. Jadi misalnya di suatu tempat akibat aspek demografi misalnya, atau mungkin karena FOMO biasanya begitu ya, lebih ke arah-arah apa ikuti tren biasanya. Itu biasanya akan cenderungannya akan naik terus dalam beberapa waktu tuh. Misalnya karena orang lagi menyukai makanan ini lagi viral nih biasanya, orang akan berminta ketika dalam beberapa bulan ini dia akan tren naik terus. Tapi karena aspek viral yang udah mulai menurun, orang nggak terlalu turun, pasti dia akan mulai menurun terus panjang waktu dalam beberapa periode. Nah, itu disebut dengan tren. Atau misalnya adalah perubahan teknologi dalam proses produksi. Ada penggunaan benih yang tahan terhadap kekeringan misalnya, maka produksinya akan naik terus. Artinya dalam bentuk linear dia. Trennya dalam bentuk linear. Seperti itu ya. Atau bisa saja karena ini perubahan jangka panjang disebabkan oleh apa? Keterlambatan lag respon. Seperti itu ya, misalnya kayak tadi, penawaran itu biasanya kan responnya cenderung lambat ya dibandingkan permintaan. Biasanya ketika permintaan naik dalam waktu ini, penawaran akan meresponnya mungkin 3 bulan ke depan. Karena apa tadi? Ada proses penanaman, ada proses produksi, ada proses apa dan lain-lain. Karena usaha tani itu kan ada proses alamiah di dalam, kita nggak bisa memaksa gitu. Kayak padi misalnya harus 3 bulan minimal. Atau ayam misalnya menggunakan teknologi apa? Ayam broiler bisanya 2 bulan, nggak bisa cuma sampai 40 hari, nggak bisa lebih kurang dari itu. Seperti itu. Jadi ada proses menunggu atau jeda atau lag. Ketika ada respon permintaan, penawarannya merespon lambat. Akibat ada kekosongan respon ini, harga akan tren akan naik terus. Itu yang disebut dengan adanya lag atau keterlambatan. Makanya kalau kalian bikin model ekonometrik atau time series untuk komoditas-komoditas penawaran, responnya itu biasanya nggak terlambat. Nggak bisa dia merespon ketika berminta minggu ini, minggu depan dia langsung merespon. Seperti itu ya. Oke. Oke. Seperti itu. Yang berikutnya adalah kecenderungan. Yang tadi ya udah kecenderungan sama ya, udah maksud ya. Kecenderungan. Nah, polanya seperti apa? Polanya seperti ini nih. Jadi polanya walaupun berfluktuasi, tetapi kalau kita tarik garis lurus secara asimetris, dia akan membentuk arahnya, apakah arah positif ke kanan atau turun negatif dari kanan kiri atas ke kanan bawah. Itu yang dimaksud dengan tren. Ya, ini contoh datanya seperti ini. Jadi trennya positif ya, karena walaupun dia ada fluktuasi di beberapa jeda periode, tapi secara umum dia akan trennya terus bergerak naik. Itu yang dimaksud dengan tren. Itu ya, makanya tren itu perlu dilihat dalam dalam waktu yang menggunakan waktu yang lebih pendek. Kalau kita menggunakan tahunan, trennya kita nggak bisa lihat. Biasanya seperti itu. Nah, dia karena gap antara waktu itu kalau tahunan cukup besar ya. Jadi biasanya lebih cenderung berfluktuasi itu. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah harga siklus. Nah, siklus ini pergerakannya sebenarnya hampir sama dengan musiman. Tetapi perbedaannya adalah kalau musiman, perbedaan waktunya itu antara kenaikan harga dan penurunan harga itu kecenderungannya polanya sama antara waktu. Misalnya di 2020 mungkin kenaikan harganya di bulan Mei. Nanti dia akan mengulang hal yang sama di bulan Mei di tahun 2021, 2002, dan 2004, dan seterusnya. Tapi kalau siklus, jeda kenaikan atau penurunan harga cenderung berbeda. Misalnya kita kenaikan harga di bulan Mei, mungkin di 2021 kenaikan harganya di bulan Agustus, atau di bulan September, atau mungkin di bulan Februari sebelumnya. Jadi kenaikan waktunya itu cenderung berbeda. Itu yang disebut dengan siklus. Tapi kalau musiman, polanya cenderung sama. Besaran waktunya itu pasti di titik yang sama. Itu yang disebut dengan siklus. Jadi harga jualnya pasti akan naik di bulan ini. Pasti kita akan memprediksinya di bulan Mei ini pasti naik. Itu yang disebut dengan siklus. Tapi kalau itu yang disebut dengan tadi yang musiman. Tapi kalau siklus kita nggak tahu bahwa harga ini akan naik di bulan apa lagi. Ada selisih waktunya. Ada selisih bisa sebelum dan sesudah. Seperti itu ya. Itu yang perbedaan antara siklus dan musiman. Nah, seperti ini antara siklus dan musiman bedanya ya. Jadi, kalau musiman ini ya, gelombang perubahan harga itu sama ya. Jadi ini selisih waktunya itu pasti sama. Tapi kalau siklus
selisih waktunya itu bisa aja naik atau bisa aja berkurang, bisa menjadi mepet, bisa aja melebar gitu di dalam beberapa tahun ya. Jadi bisa aja dia melebar. Itu perbedaan utamanya antara musiman dan siklus ya. Jadi kalau kalian lihat di grafik, makanya perlu data yang panjang antara tahun 2020 sampai 2021 sampai sekarang sampai 2025 kita lihat kira-kira pola harganya itu sama nggak musiman apa siklus gitu. Kalau musiman pasti dia akan berulang dengan titik yang mirip-mirip lah, hampir sama gitu. Artinya jeda hanya hari atau mungkin apa minggu. Tapi kalau siklus jedanya pasti akan cukup besar, lebih dari itu. Ya. Yang berikutnya adalah harga random atau tidak teratur. Jadi pergerakan harganya jadi tidak teratur atau random. Nah ini sama kayak kita mengambil sampel aja, kita nggak tahu bahwa harganya itu di bulan ini akan berbeda di bulan depan mungkin akan berbeda di 2 bulan ke depannya lagi, akan berbeda di mungkin 3 bulan ke depannya lagi, itu yang disebut dengan harga random, jadi acak. Harganya itu menyebar, kayak kita mengambil sampel ya, kalau yang kita harapkan dari sampel itu adalah menyebar. Jadi harganya kalau kita plot dalam satu grafik, dia berupa titik yang bersifat acak gitu. Naik, turun, atau mungkin naik tinggi, tiba-tiba turun sedikit, terus turun lagi ke bawah. Itu yang disebut dengan harga yang random atau tidak teratur. Seperti itu ya. Nah ini dari gambar yang tadi Pak lihat ya. Jadi kalau musiman itu ini ya, yang digambar garis ungu ini adalah musiman. Kalau siklus, kita lihat yang di garis hijau ini, jadi siklus ya. Siklus itu tren waktunya lebih panjang ya. Terus tren, waktunya lebih panjang ya. Kalau tren, kita lihat arah ke arah mana sih? Ke arah positif ternyata. Kalau irregular yang di mana? Yang ini. Garis acak yang garis kecil-kecil di garis ungu ini, itu yang disebut dengan irregular fluctuation. Ini waktu ya. Jadi kalau musiman, dia di antara beberapa musim atau tahun, tapi kalau siklus, kita bisa melihat dalam waktu yang lebih panjang. Tapi kalau tren, dari beberapa waktu ini kita bisa lihat kira-kira apa yang akan arahnya seperti apa. Apakah naik apa turun gitu. Dalam bentuk yang lebih luas ya. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan perilaku harga ya. Nah, perilaku harga ini kita akan melihat kira-kira dia akan menjadi resiko atau tidak teratur gitu. Dia akan menjadi resiko atau tidak teratur. Oke. Sebenarnya Pak mau tanya ke siapa nih? Azidan ada? Azidan Mahara ada? Oke, karena pada respon nggak ada, Pak coba presensi sekarang ya. Reva Uli hadir? Oke, Anissa, hadir, kalau Pak. presensi ini bisa hadir semua ya. Anissa hadir ya? Si Anissa nggak hadir berarti ya, karena masuk Sylvia. Hadir, Pak. Oke. Teni Hartini, Tanti. Tanti hadir, Pak. Oke, Pas presensi tiba-tiba Ihsan Al-Hidayah ini masuk nih, makanya kan ya. Jadi polanya seperti itu kali. Ini kayak harga gitu ya. Jail Lajrul sama Meli nggak ada juga. Meli hadir. Jaila hadir. Najrul hadir, Pak. Najrul hadir ya. Oke. Sebentar kalau kata konsisten ya. Oke, Meli, Putri Dea dan Rifda hadir. Tadi Meli hadir ya. Putri Dea, Rifda hadir. Hadir ya. Oke, Anissa, Faiz sama Melinda hadir. Melinda hadir, Pak. Oke, Faiz berarti hadir ya. Oke, Firda, Sandika sama Ayu Sukma hadir. Hadir, Pak. Oke, Sandika berarti yang nggak hadirnya sama Faiz tadi ya. Ayu, Dea sama Enur Fitriani. Oke, Faiz hadir ya. Hadir, Pak. Oke, berarti dia. Putri hadir, Pak. Oke, Febrian, Isan, Rega, dan Rita hadir. Rega hadir. Hadir, Pak. Oke, berarti Febrian nggak hadir ya. Oke, berarti semua ada ya, walaupun ada yang pakai ketik ya, kayak Faiz nih. Alasannya apa nih? Mic-nya bermasalah, benar ya? Oke, sip ya. Banyak yang komen nih. Oke, itu ya. Semua kalau yang konsisten, nanti kalau katanya ada yang nggak hadir. Oke, Pak lanjut ya. Ini materinya nggak terlalu banyak ya, karena materinya singkat berkaitan dengan fluktuasi ini ya. Oke, sekarang random ya. Nah, random ini yang menjadi masalah, kita nggak tahu pergerakannya seperti apa ya.
karena dia bersifat acak ya, bisa-bisa aja dia naik, bisa turun. Nah, biasa kalau random ini biasanya kayak harga saham tuh antar waktu tuh kan. Tapi kita bisa lihat polanya seperti apa kalau waktu ya. Tapi random ini kita nggak tahu apakah dia naik apa turun ke depannya. Seperti itu tadi ya, menjadi predictable atau menjadi unpredictable. Kalau predictable kita bisa mengambil keputusan sekarang, tapi kalau dia unpredictable kita nggak bisa tahu harga ke depannya seperti apa ya. Kita melihat dari polanya. Oke, ini Pak coba mengemplotkan data ya, misalnya adalah harga daging ayam yang di garis biru, cabai yang merah, beras di garis hijau. Nah, dari plot data ini mana yang paling berfluktuasi? Kalian lihat dari 3 harga ini. Kalian lihat mana yang paling berfluktuasi? Cabai ya, udah kelihatannya karena dia ada grafik tiba-tiba naik di antara bulan April sampai bulan September tuh. Itu tiba-tiba naik ya, terus turun di bulan tajam di bulan September tuh. Nah, itu berarti dia paling berfluktuasi. Yang paling konstan yang mana? Beras. Seperti itu ya. Kenapa beras paling konstan? Karena beras adalah komoditas konsumsi utama ya, makanya pemerintah mengatur harganya, dia harus diupayakan konstannya, jangan sampai bahwa dia berfluktuatif. Kalau berfluktuatif apa? Bergejolak ya. Bergejolak biasa pasti masyarakat pasti akan apa ya, banyak yang demo, banyak yang komplain dan lain-lain. Tapi kalau cabai dan daging ayam ini artinya kalau daging, apalagi kalau cabai ya, cabai itu biasanya kalau di makanan-makanan tertentu ya sebagai pelengkap lah. Tapi kalau daging ayam juga sama, dia hampir sama sebagai protein utama ya, makanya cenderung dijaga sebagai barang-barang kebutuhan pokok utama, makanya harganya harus cenderung stabil. Ini ya contoh datanya seperti ini. Mana yang paling berfluktuasi? Cabai ya. Kita lihat analisanya nih, analisa datanya seperti ini nih, rata-ratanya standar deviasinya paling tinggi adalah cabai. Kedua daging ayam, paling rendah stabilnya adalah beras tadi, karena beras adalah pangan utama tuh ya. Kalau kalian lihat baca sejarah ya, banyak perang itu disebabkan oleh apa? Disebabkan dominannya adalah karena berkaitan dengan pangan ya. Makanya pangan itu harus dijaga fluktuasinya, sama kayak BBM tuh. Artinya dia sebagai barang-barang yang diatur oleh negara, administrasi price. Makanya harganya cenderung harus stabil ya, karena kalau dampaknya dia naik, pasti dampaknya akan menjalar ke harga ringan. Kayak misalnya BBM tuh, kalau harga ongkos transportasinya naik, dia akan menjalar ke ongkos angkutnya. Ongkos angkut naik menyebabkan apa? Harga naik ya. Kalau harga naik, pasti harga di pengecer akan semakin naik. Makanya BBM pemerintah usahakan dia cenderung stabil ya. Diatur sama undang-undangnya, sama kayak beras. Tapi kalau komunitas-komunitas lain biasanya belum diatur. Artinya dijaga tapi nggak ada aturan yang mengikatnya. Seperti itu ya. Oke, nah dari harga ini mana yang paling beresiko? Yang paling beresiko cabai ya, karena dia saling berfluktuasi. Kenapa cabai ini beresiko? Karena tadi selain dia karena merupakan, kalau beras dan daging ayam merupakan pangan utama, kalau cabai walaupun sebagai pelengkap kayak di daerah Sumatera atau di daerah-daerah Jawa kan harus ada cabai, walaupun itu harus ada ya. Karena itu tadi ya, salah satunya adalah faktor ciri khasnya sifat dari barangnya sendiri. Kalau dibandingkan beras dengan cabai ataupun daging ayam pasti lebih perishable, cepat rusaknya mana pasti daging ayam dan cabai ya. Jadi semakin cepat rusak biasanya semakin berfluktuasi. Karena apa? Biasanya kalau barang yang cepat rusak itu biasanya kalau dia semakin susut, dia semakin rusak, harganya turun ya. Jadi hari ini dijual besok pasti besok-besoknya harga berbeda karena dia semakin jelek, pasti ingin dijual murah kan agar laku, makanya harganya akan turun. Beda dengan beras yang barangnya awet, bisa disimpan lama ya, maka ketika dia masih bagus, harganya cenderung stabil. Itu ya, karakteristik komoditas mempengaruhi ya, selain dia merupakan karakteristik pangan utama tadi. Seperti itu ya. Oke, nah volatilitas juga berkaitan dengan apa? Kita melihat volatilitas berkaitan dengan harga ke depannya, future volatilitas. Nah, kenapa kita perlu mencari future volatilitas? Itu berkaitan tadi ekspektasi kita ke depannya. Makanya banyak survei dari Bank Indonesia itu kita berkaitan dengan harga pangan ke depannya. Kita melihat. Nah, ini future volatilitas ini kira-kira ke depannya akan naik nggak gitu. Nah, ini berkaitan dengan data tadi. Makanya apa yang membedakan ketika menggunakan data harga sekunder dengan data harga primer? Ketika kita menggunakan data harga sekunder atau harga waktu tahun sebelumnya, kita bisa memprediksi ke depannya. Kita menggunakan model ekonometri, kita bisa forecast, meramalkan. Artinya meramalkan berdasarkan model, bukan meramalkan berdasarkan perkiraan sembarangan, ya, kayak dukun atau perkiraan yang acak-acak yang sifatnya apa asal asbun, asal bunyi gitu, enggak ya. Kita menggunakan model ekonometri untuk memprediksi kira-kira harga 3 bulan ke depan seperti apa, harga 4 bulan ke depan seperti apa, berdasarkan model ekonometri. Jadi kita menggunakan data harga sekarang atau data harga-harga lampau untuk memprediksi harga ke depannya. Itu yang dimaksud dengan future volatilitas. Apakah ke depan akan
fluktuasi nggak sama dengan di pola-pola sekarang gitu. Makanya kenapa kita harus belajar ekonometrik itu agar model yang kita bentuk itu bagus, valid, yakin gitu. Jangan sampai bahwa kita memprediksi harga ini salah gitu. Kalau salah memprediksi berarti salah mengambil keputusan sekarang kan ya. Kalau salah keputusan berarti ada gap kan ya, harusnya produksi ditahan sedikit, kita produksinya banyak kan ya. Semakin salah berarti semakin error, semakin rugi kan ya. Itu yang dimaksud dengan bagaimana kita memforecast harga berdasarkan data time series sebelumnya. Karena menggunakan data sekarang atau data-data petani kita nggak bisa forecast. Kenapa? Karena dia cuma mengambil satu titik sekarang aja. Kita nggak ada gambaran di titik sebelum-sebelumnya. Bisa, asal kita mengambil petani yang sebelum-sebelumnya. Artinya petani orang yang sama di waktu sebelum-sebelumnya. Gitu ya. Jadi itulah keunggulan menggunakan data sekunder ya, atau data time series. Kita bisa memforecast. Tapi kalau cuma mengambil waktu di petani sekarang, kita meramalkan 10 tahun 5 bulan ke depan nggak bisa. Karena cuma mengambil satu waktu, kita harus mengambil beberapa waktu. Itu kelebihannya kalau kita mengambil data time series. Oke, itu ya, future volatile. Itu yang disebut dengan volatilitas ke depannya. Makanya kalau orang belajar sejarah itu, kalau kalian baca bisa nonton Trans 7 ataupun penelitian-penelitian mengenai arkeolog, itu kenapa sih kita harus belajar sejarah? Itu tadi ya, filosofinya adalah kita mempelajari masa lampau untuk mengetahui sekarang dan kita bertindak masa depannya. Itu tujuan sejarah sebenarnya, estetiknya di situ sebenarnya ya. Yang berikutnya adalah historical tadi ya. Jadi kita mengambil data historical yang sebelumnya ya. Data sebelumnya 12 bulan sebelumnya, 24 bulan sebelumnya, atau mungkin 10 tahun sebelumnya dalam bentuk bulanan. Itu ya. Jadi semakin lama, semakin spesifik, semakin pendek datanya semakin bagus. Misalnya harian, detik, semakin banyak, semakin pendek datanya semakin bagus. Jadi kalau kalian nanti penelitian mengenai harga komoditas, usahakan harganya semakin spesifik, semakin pendek selisih harganya. Harian, bulanan, mingguan, jangan sampai 6 bulan, setahun itu kurang bagus ya, seperti itu. Oke, nah tadi ya, fluktuasi harga itu bisa menyebabkan resiko dan ketidakpastian. Apa bedanya sih? Kalau ketidakpastian bedanya adalah kita nggak tahu probabilitasnya dan kapan datangnya. Itu ya, probability and outcomes-nya unknown. Jadi kita nggak tahu kapan datangnya. Tetapi kalau resiko, kita akan tahu probabilitasnya kapan terjadinya dan kapan datangnya. Berarti dari 4 pola tadi yang Pak gambarkan, bahwa ada yang musiman, ada yang apa tadi, tren, ada yang tahunan, ada yang tidak teratur, atau acak, atau random, mana yang bersifat resiko, mana yang bersifat ketidakpastian. Kalau berarti kalau kita lihat dari polanya tadi, kalau musiman atau tahunan, maka itu menjadi suatu hal yang kita tahu, probabilitasnya dan kapan datangnya. Karena dia akan terjadi di hal yang sama, di bulan yang sama gitu, atau di titik yang sama. Tapi kalau sifatnya acak, berarti kita menjadi suatu hal yang kita nggak tahu. Berarti dia sifat menjadi ketidakpastian itu ya. Jadi itu. Jadi kalian kalau menyebut ketidakpastian itu nggak tahu kapan datangnya. Kalau menyebut resiko, kita tahu datangnya. Misalnya adalah petani dihadapkan dengan banjir. Banjir ini bisa menjadi resiko, bisa menjadi ketidakpastian. Dia akan menjadi resiko jika kita tahu bahwa dia akan datang di bulan Desember, dia akan datang di bulan Februari. Tapi kalau ketidakpastian, kita nggak tahu bahwa kita memprediksinya bulan Desember, tiba-tiba datangnya bulan Maret, tahun sebelumnya, setahun berikutnya. Berarti menjadi ketidakpastian karena perilakunya berbeda tuh. Seperti itu ya. Jadi ada siklus di situnya. Itu yang disebut dengan fluktuasi harga menjadi resiko dan ketidakpastian ya. Jadi makanya kenapa sih, apa dampaknya fluktuasi harga terhadap produksi tadi? Dia sebagai apa dulu sumbernya? Sumbernya resiko, sumbernya menjadi ketidakpastian. Gitu ya. Dan sama-sama pengaruhnya pasti kalau semakin berfluktuasi, pasti petani juga semakin nggak tahu kan ya. Berarti pengaruhnya apa? Pasti kita harapkan, yang kita akan prediksi. Pasti pengaruhnya negatif ya. Karena semakin beresiko, semakin berfluktuasi, petani enggan untuk berproduksi ya. Karena pasti dampaknya negatif. Oke. Berikutnya adalah harga ini tadi ya, interaksi akibat penawaran dan permintaan. Nah, kenapa sih hasil pertanian itu, hasil produksi atau output itu bisa berfluktuasi? Tadi bahwa elastisitas permintaan itu relatif kecil berkaitan dengan elastisitas permintaannya cenderung rendah pada jangka pendek. Jadi respon penawaran itu cenderung rendah pada jangka pendek. Jadi ketika ada perubahan permintaan akibat tadi ya, perayaan hari keagamaan, akibat lebaran dan lain-lain, tiba-tiba mintanya naik nih. Minggu ini naik. Respon penawarannya itu cenderung lama. Meresponnya cenderung inelastis. Bukan dia langsung gercep meresponnya, langsung oke, saya sediakan minggu depan bisa.
Kalau secara produksi nggak bisa menyediakan, tapi kalau secara impor, secara stok itu bisa. Tapi ketika produksi dan stok kita anggap nggak ada, secara produksi alamiahnya responnya lambat ya. Makanya ketika ada jedanya itu menyebabkan fluktuasi tinggi di masa menunggu penyediaan itu ada. Makanya kenapa kita harus menyimpan di stok, harus ada impor untuk mengisi kekosongan itu ya. Tapi tadi bahwa spesifik karakteristik barang itu mempengaruhi, kayak beras bisa disimpan dalam waktu lama, bisa disimpan. Tapi kalau komoditas cepat rusak kayak buah-buahan atau sayur-sayuran, pasti simpannya nggak bisa dalam bentuk lama. Bisa, tapi teknologinya yang harus disesuaikan. Berarti ada teknologi di situ, ada teknologi yang digunakan di situ. Berarti ada ongkos menyediakan teknologi, berarti harganya kan ya. Seperti itu yang kembali lagi. Oke, Pak lanjut ya. Tadi ya, jadi hasil pertanyaan berfluktuasi kenapa? Tadi kemampuan menyesuaikan ketika ada perubahan permintaannya itu yang tidak sesuai ya. Makanya kenapa sekarang itu banyak teknologi-teknologi untuk menyimpan, untuk berproduksi, diusahakan mengisi kekosongan ketika permintaan itu tiba-tiba naik gitu. Misalnya kayak ada shock, tiba-tiba besok akan terjadi COVID misalnya, orang berbondong memberi bahan pokok gitu. Nah itu kan mengisinya itu pasti akan lama jedanya. Makanya banyak teknologi penyimpanan untuk mengisinya. Oke, nah bagaimana sih pengaruh volatilitas harga dan produksi? Nah, kalian kalau di sini yang untuk cowok-cowok kan ya, kalian masih ingat kan ya yang sering main judol ya? Ada sini yang sering ikut judol? Enggak ya? Harapan enggak ya? Tapi biasanya ada suatu pepatah bahwa mengatakan bahwa high risk, high risk, high gain kan ya? Jadi semakin besar resiko, semakin besar yang didapat gitu. Itu ya. Tapi kalau di sini berkaitan dengan produksi, bukan berarti bahwa usaha petani juga seperti itu ya. Dia high risk, dia juga semakin ingin bermain, enggak ya. Ini berkaitan dengan keputusannya. Jadi biasanya adalah petani itu membuat keputusan produksi berdasarkan harga yang diharapkan, expect-nya. Ketika petani menanam di bulan 6 atau di sekarang diharapkan bahwa 3 bulan ke depan setelah panen harganya adalah stabil atau mungkin menutupin ongkos produksinya. Tetapi kita tahu bahwa hukum permintaan dan penawaran bahwa adalah ketika penawaran naik, sedangkan permintaannya konstan, pasti harganya akan turun. Itu pasti harga akan turun ketika panen melimpah. Nah, petani bagaimana mengambil keputusan? Dia melihat dari polanya, dia melihat dari datanya, historical harganya, historical volatile-nya. Jadi dia melihat data harga yang tadi dia plot dalam satu grafik, dia melihat kira-kira polanya ini cenderungnya musiman, siklus, acak atau tren gitu. Nah, dari pola harga yang didapatin dia berani membuat keputusan kira-kira dari historikalnya ini kira-kira polanya seperti apa sih dalam setahun itu, polanya seperti apa sih, atau mungkin dari 2 tahun itu dalam 5 tahun ini kira-kira kita lihat dari 5 tahun ini kira-kira polanya akan seperti apa lagi, terjadi mengulang, ada perilaku mengulang nggak gitu. Seperti itu. Jadi petani melihat dari plotnya. Itu alternatif pertama ketika petani membuat keputusan. Keputusan kedua adalah menganalisa. Nah, analisa ini kita kembali ke tadi bahwa petani itu biasanya dihadapkan dengan keterbatasan sumber daya, keterbatasan analisa kan ya. Jadi petani karena keterbatasan analisa, karena nggak tahu ekonometrik, nggak tahu bagaimana menganalisa data, bagaimana cara mengestimasi, berarti apa perannya? Kalian sebagai calon sarjana, sebagai calon-calon sarjana ke depannya, atau sebagai pengambil stakeholder ke depannya, meramalkan dari data harga sebelumnya itu kira-kira kita forecast ke depan ini harganya akan bergerak seperti apa sih? Nah, dari forecast ini kita kira berdasarkan forecast bahwa 6 bulan ke depan harga akan naik di titik ini atau harga akan cenderung naik. Nah, dari hasil forecast ini kalian bisa memberikan informasi ke petani bahwa Pak, harga dari forecast ini bahwa dengan forecast yang sudah valid dengan reliable ini bahwa datanya harganya akan naik ketika faktor-faktor yang lain dengan kondisi ekonominya dianggap stabil gitu. Nah, silakan berproduksi, Pak. Atau ketika harganya turun, Pak tolong buat kontrak. Kira-kira harganya akan menurun, resikonya besar nih, Pak, harga akan turun. Kita bisa buat kontrak di bulan sekarang dengan perusahaan-perusahaan lain untuk menjamin harganya jangan sampai turun minimal di bawah ongkos produksinya. Minimal ongkos produksinya kita menutupin gitu. Seperti itu. Jadi pengaruh volatilitas itu dengan produksi seperti itu, pengaruhnya ke depan, ke future-nya. Ya. Jadi semakin yang dapat diprediksi mengurangi efek negatif. Jadi semakin bisa kita memprediksinya, semakin mengurangi efek negatifnya. Tadi bahwa kalau dia predictable berarti bisa mengurangi, tapi kalau tidak ketidakpastian
kita bisa mengurangi ketidakpastian itu dengan apa tadi? Asuransi dan lain-lain, atau kontrak harga di depan. Seperti itu ya. Oke. Tetapi beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa volatilitas harga memiliki hubungan negatif, udah pasti ya. Semakin berfluktuasi, semakin bergelombang, semakin beresiko, pasti produksi akan menurun. Itu pasti ya, produksi pasti akan menurun karena resikonya besar. Pasti dia akan menurunkan, jangan sampai dia menaikkan kan ya. Makanya nanti kalau kalian belajar di usaha tani, ada yang namanya petani, itu dia perilakunya yang ada namanya adalah risk taker, risk aver, dan risk neutral. Ada yang petani yang suka menghadapi resiko, ada yang dia suka tidak menghadapi resiko, ada yang dia netral. Kalau dia suka menghadapi resiko semakin besar, dia akan semakin memproduksi. Tapi dia kalau risk taker, dia kalau risk averse, dia kalau mengurangi nggak berani mengambil resiko, dia akan mengurangi. Tapi kalau dia netral, dia nggak ya biasa-biasa aja sih, nggak mengambil, nggak menurunkan. Artinya dia slow-slow aja gitu. Itu kembali lagi ke karakteristik petani. Ada yang petaninya yang dia suka risk averse, nggak suka menghadapi resiko. Ada yang dia taker. Nanti biasanya orang-orang petani muda suka taker, ya, suka berani mengambil resiko. Tapi ada yang juga netral gitu. Itu nanti kalian akan belajar di usaha tani ke depannya ya. Itu kembali lagi, selain kita memprediksi, kembali lagi ke orangnya, individunya, gimana sih perilakunya, apakah dia taker, race, atau netral gitu. Ini ada jurnal berkaitan dengan pengaruh volatilitas harga dan produksi. Di sini kalau yang highlight biru ini bahwa volatility of vegetable price has a negative effect. Berarti bahwa volatilitas pada harga sayur-sayuran dan buah-buahan, vegetable price, mempunyai dampak yang negatif tadi ya, dan punya dampak yang negatif. Ini ya. Nah, analisis volatilitas harga ini juga menjadi ide buat kalian ya, buat ide untuk skripsi kalian, karena penelitian mengenai volatilitas harga ini masih jarang ya dilakukan oleh senior kalian. Karena apa? Mungkin nggak tahu softwarenya, nggak tahu sumber datanya, makanya jarang untuk dia lakukan analisa dalam penelitiannya. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Kalau ngomong panjang lebar ini, ada yang bertanya? Ada yang bertanya untuk kelas B ini, yang kelas A, C, dan yang lain udah semua ya. Kalian yang belum. A, E, apalagi C dan D ya. Untuk B belum ya. Ada yang bertanya? Oke, kalau nggak ada Pak akan share ya. Satu web yang menyediakan situs harga ya, harga pertanian. Nah, coba Pak share. Pak share coba yang ini ya, yang layar kita. Nah, ini udah kelihatan kali ya. Nah, nanti kalau bagaimana penelitian menggunakan harga sebagai ide ya. Kalau penelitian menggunakan harga itu, biar kalian penelitiannya di kosan aja, nggak sama kayak senior-senior kalian atau yang lain ke lapangan, yang lain ya. Kalian bisa mengambil data yang di sini Bank Indonesia harga pangan ya. Nah, ini sebagai tempat untuk mencari harga komoditas pangan di Indonesia. Jadi kalian bisa mengambil harga. Ini webnya, kalian bisa cari tabel harga di sini, misalnya pasar tradisional, ada pasar modern, ada pedagang besar dan produsen. Jadi lengkap ya. Misalnya ngambil yang pasar tradisional berdasarkan daerah, coba misalnya. Misalnya ini, nah ini ada tabel harga nih. Misalnya pengambil harga beras. Terus pengambil yang Jawa Barat misalnya. Terus misalnya pengambil yang Kota Tasik misalnya. Nah, misalnya waktunya dari bulan Februari, misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal sekarang. Kita lihat laporannya. Nah, kita lihat. Nah, ini ada kelihatan di Kota Tasikmalaya, di pasarnya semua pasar. Jadi baik harga kualitas beras bawah sampai super ditentukan sini dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 30 bulan sekarang. Ini sebenarnya panjang ya, tinggal kalian download, nanti kalian akan lihat range waktunya. Itu ya, range waktunya. Kalian bisa lihat range waktunya, silahkan. Dan range waktunya. Kalian bisa memprediksi kira-kira pola harga ini musiman, siklus, atau dia tren, atau dan lainnya.
itu ya. Jadi silakan kalian bisa membuat polanya seperti itu ya. Oke, ini ya WP yang kalian penting. Untuk ini penelitian bisa jadi skripsi, satu skripsi udah jadi nih. Komoditas beras, bisa lagi komoditas apa lagi, daging ayam, daging sapi dan lain-lain. Seperti itu. Oke, itu ya. Jadi silakan kalian utak-atik ya. Oke, ada yang bertanya?